Kemarin siang anak saya Tovan datang kepada saya membawa akta pernikahan Gereja Gerakan Pantai Kosta. Begitu saya baca, maka permintaannya saya harus pakai urutan itu untuk menikahkan kedua hamba Tuhan ini. Saya berkata, maaf, untuk janji nikah tidak boleh dihafalkan dan tidak boleh didikte, harus diucapkan tulus dari dalam hati. Sungguh ini perkara serius. Mengapa? Sekarang bagian terakhir, Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat 15. Saya berpatokan pada firman ini. Maka itu rekan-rekan pendeta, kalau memang hari ini sebagai pewahyuan buat bapak-bapak dan ibu, lakukan dengan cara yang sama juga. Maleakhi 2 ayat yang ke-14, bukan 15 dulu, 14 dulu. Ya. Maleakhi 2 14 dulu, nanti baru 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa Israel dimarahi oleh Tuhan, persembahan mereka tidak didengar, tidak diterima. Lalu mereka tanya, kenapa Tuhan persembahan kami tidak diterima? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Hamba-hamba Tuhan, perhatikan firman ini. Ada puluhan ayat dalam kitab suci kita yang menyatakan, aku hadir, aku menyertai kamu. Betul, ada puluhan ayat. Tetapi hanya satu ayat ini saja. Dengarkan. Orang-orang muda belum menikah, dengarkan. Jangan sekali-kali engkau menghafalkan janji nikahmu pada waktu engkau berdiri nanti. Kemarin dipesan, Koni, maafkan papi kalau saya ngomong ini. Dipesan begini, tapi pengantin perempuan itu pemalu. Saya bilang, kalau enggak mau ngomong, enggak jadi kawin. Saya bilang begitu. Saudara, ini konsep penting. Satu-satunya ayat yang menyatakan aku hadir dan menjadi saksi. Dengarkan ya. Cuma pada waktu kita menikah. Dahsyat enggak? Dalam banyak janji dia hadir, dia Immanuel, betul. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kamu, betul. Tapi hadirnya Tuhan menjadi saksi Rusmanto dan Koni itu hanya pada waktu kita menikah. Dan di antara semua sakramen perkawinan kan ada macam-macam tahapan. Di bagian mana dia hadir menjadi saksi? Ternyata bukan pada waktu cincin dipasangkan, bukan pada waktu tangan pendeta diletakkan. Nah, tadi saya beritahukan bahwa bagaimanapun juga ketika pemberkatan, pengantin laki harus di tangan kanan pendeta. Karena berkat pada tangan kanan itu prinsip Alkitab. Maka itu tadi saya suruh pindah. Setelah menikah baru di sebelah kanan istri. Kenapa? Supaya istri bisa berpegangan lewat tangan kanannya. Ini prinsip surga. Jadi jangan dibalik. Jadi bagaimanapun pengantin laki waktu berlutut atau berdiri di sebelah tangan kanan hamba Tuhan. Nah, setelah menikah maka istri bisa meraih tangan suaminya dari tangan kanannya, baru pindah nanti. Jadi satu-satunya waktu dan saat yang paling indah ketika Tuhan hadir menjadi saksi adalah ketika dua orang laki perempuan itu mengucapkan janjinya. Maka itu jangan kecepatan baca ayat ini. Kalau cepat bisa bunyi begini. Coba lihat kalau salah. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu, bukan istri muda. Istri itu cuma satu. Maka itu dengarkan baik-baik. Tidak ada perceraian. Katakan amin. Tidak ada perceraian. Maka itu kenapa kita mengatakan kecuali maut yang memisahkan. Selain maut tidak ada alasan apapun juga. Dengar adik-adikku, dengar anak-anak muda. Ini perkara serius. Ini dahsyat. Maka itu nanti Foni dengan Rusmanto, waktu kalian berdiri bersaksi menyatakan bahwa aku akan mengambil engkau sebagai istriku, sebagai suamiku yang sah dari Tuhan, katakan bahwa tidak akan menceraikan. Ini kalimat penting untuk diucapkan.
Dan ini sungguh luar biasa anak-anakku. Tidak main-main lagi dalam hal ini. Supaya kedahsyatan Tuhan nyata di bumi. Dan ingat, laki-laki, istri kita punya 2 pangkat. Dengarkan. Istri kita punya 2 pangkat. Menurut ayat 14 Malaki 2. Yang pertama adalah teman sekutu. Pangkat kedua adalah istri seperjanjian. Ini luar biasa. Nah, saya mau uraikan ini dengan ringkas saja. Saudara, kata sekutu, saya ambil contoh tentara sekutu, itulah Amerika. Selama Perang Dunia Kedua sampai tahun 2004 ini, maka pernah terjadi 4 kali perang antara sekutu itu di dunia ini. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lalu Perang Vietnam tahun 75, lalu Perang Teluk tahun 91, lalu Perang Afghanistan tahun berapa itu? 2002, dan yang terakhir Perang Irak tahun 5, saudara. Nah, saudara perhatikan mengapa dalam 5 kali perang itu Amerika kalah sekali, yaitu waktu Perang Vietnam tahun 75. Waktu itu Amerika terpukul kalah dan malu besar. Vietnam itu negara kecil, lemah, tapi mengapa Amerika bisa kalah? Dan sejak itu dia nggak mau terulang lagi. Maka itu perang yang berikut, Perang Teluk, Perang Afghanistan, dan Perang Irak, mereka nggak berani sendiri. Karena hari itu di Vietnam, Amerika tidak ngajak sekutunya. Mereka meremehkan Vietnam dan mereka kalah. Nah, suami-suami dengar, sehebat apa engkau para suami, sekaya apa engkau para suami, ketika kita waktu itu belum menikah, sebagai laki-laki kita hebat. Tapi begitu kita menikah dan dalam hal apa-apa tidak pernah mengajak istri kita, maka kita akan kalah karena nggak ngajak sekutu kita menyelesaikan semua masalah itu. Inilah hukum yang luar biasa bagi perkawinan. Saudara, ingat ini, Rosmanto, Foni bukan cuma objek seks, maaf, tapi dia adalah teman sekutu. Maka itu saya percaya firman mengatakan Pengkhotbah 4, kalau sudah menikah akan lebih hebat. Amin. Maka kita percaya 3 fasilitator sudah punya istri semua, akan lebih hebat nanti Kota Barat dalam jaringan doanya ini nanti. Yang kedua, pangkatnya istri seperjanjianmu. Artinya, kalau kita pernah menandatangani sebuah kontrak dan ada 2 tanda tangan di situ, dengarkan, maka berlaku enggak kalau cuma salah satu yang tanda tangan untuk bisa mendapatkan jatah itu? Tidak bisa, harus bersama-sama. Jadi setelah kita menikah laki-laki, maka istri kita adalah istri seperjanjian. Artinya apa-apa kita selibatkan dia dalam segala hal. Tidak boleh tidak. Foni, ada satu syarat yang paling berat buat semua perempuan kalau menikah, yaitu kata tunduk pada suami. Karena banyak istri masih melanggar firman itu. Nah, saya mau sampaikan kebenaran ini bagian yang terakhir, semoga masuk pada pemberkatan pernikahan. Kepada Bapak pencatatan sipil, kami minta maaf kalau sampai siang menunggunya dari tadi Bapak sudah datang. Nah, sekarang begini saudara, perhatikan baik-baik. Kalau sampai istri tidak tunduk kepada suami, apa dampaknya? Tolong pengantin laki baca Kejadian 3:17. Silakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Anak-anak Tuhan, perhatikan ayat ini sangat menakutkan. Saya punya data, baik itu hamba Tuhan maupun karyawan ataupun pengusaha. Kalau hamba Tuhan, karyawan dan pengusaha ini laki-laki, suami, tapi tidak punya wibawa di depan istrinya, laki-laki suka nurut nasihat istri,